Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan melanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, selamat bergabung di channel gue. Dan kalian bisa cek playlist di channel gue itu untuk video dan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Kadang suka ada yang nanya sih, bang ini kelanjutannya mana, padahal itu session 5 dan session 5 udah selesai. Jadi kalian tinggal cek aja di channel, klik playlist dan disitu udah ada. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di short aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang kaget ketika melihat dokter peri kecil berada di kolam yang sama dengannya tanpa busana selai pun. Dia lalu berkata, itu apa yang kamu lakukan? Ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, hah? Apa yang kamu lakukan katamu? Tentu saja aku sedang menekan penyebaran tempat racun iblis ini, ucap dari dokter peri kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Xiaoyan dia menghadapi seorang wanita telanjang di dalam kolam renang yang sama. Xiaoyan lalu menutup matanya kembali dan dia berkata, kamu terlihat cantik ketika kamu tersenyum, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, secantik-cantiknya aku tetaplah disebut wanita racun langit di kekaisaran Cuyum. Tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun ini, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, penyebaran titik racun iblis sudah sangat lambat. Semua berkat kemampuan genangan air beracun ini dan api surgawi yang ada di tubuhmu, ucap dari dokter peri kecil. Hehehe, ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku. Racun mematikan biasanya tidak akan berpengaruh banyak kepadaku. Titik racun iblis ini mungkin tidak termasuk dalam kategori biasa. Tetapi 3 jenis api surgawi setidaknya menghambat penyebarannya, ucap Xiaoyan. Api surgawi memang luar biasa. Tidak heran itu adalah kekuatan yang paling didambakan oleh orang-orang di benua ini, ucap dari dokter peri kecil. Maafkan aku telah merepotkanmu kali ini, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, ini adalah masalah untukku. Lalu Xiaoyan sengaja membuka matanya lagi. Sontak dokter peri kecil pun langsung berteriak, hei, tutup matamu, jangan membukanya tanpa seizinku. Xiaoyan pun menutup matanya lagi. Dokter peri kecil pun meneruskan ritualnya. Dokter peri kecil tercengang ketika mengetahui bahwa 3 api surgawi milik Xiaoyan bisa mengobati gumpalan-gumpalan kecil dalam tubuhnya. Walaupun itu tidak berpengaruh kepada inti racunnya, tetapi ini membuat sedikit harapan. Mungkin saja Xiaoyan tidak perlu mencari seorang elit dusun untuk mengobatinya. Ada alternatif lain, yaitu Xiaoyan harus memurnikan api surgawi keempat dalam tubuhnya. Meskipun itu sama-sama hal yang sulit. Dokter peri kecil selesai dengan ritualnya dan dia sudah mengenakan pakaian. Xiaoyan juga keluar dari dasar kolam dengan cara melompat langsung dari sana. Kakinya mendarat di samping kolam batu. Dokter peri kecil lalu berkata, kenapa kamu tidak mengenakan pakaianmu? Ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menjawab, maaf, aku lupa. Xiaoyan lalu mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Dokter peri kecil lalu berkata, apakah kekuatanmu meningkat lagi setelah berhasil mengobati gumpalan-gumpalan kecil di titik racun iblis di dalam tubuhmu? Ucap dari dokter peri kecil. Lalu Xiaoyan menjawab, sepertinya tidak banyak saat ini. Mungkin itu karena aku baru berada di puncak bintang 2 doang saja, ucap dari Xiaoyan. Itu sudah cukup baik, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, aku ingin tahu apakah aku bisa mencapai puncak dohuang jika aku benar-benar mampu memurnikan racun ini, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu membalas, sepertinya mungkin saja. Tadi adalah metode penyegelan racun yang telah aku pelajari dari buku 7 warna racun yang aku peroleh ketika berada di gua Kota Kingsan.
lalu menambahkan api surgawi milikmu, kemungkinan titik racun iblis ini tidak akan sepenuhnya menyebar selama 2 tahun ke depan, ucap dari dokter peri kecil. Dengan kata lain, kamu harus menemukan dozun elit untuk membantu menghilangkan racun sebelum lewat dari 2 tahun. Jika tidak, segel itu akan otomatis hilang dan titik racun iblis akan menyebar sepenuhnya, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menjawab, ya, aku tahu itu, ucap dari Xiaoyan. Menurut yang aku tahu, tidak ada elit dusun di negara-negara sekitar sini. Aku sangat sulit untuk menemukannya, bahkan di seluruh wilayah barat laut, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu mari kita cari secara perlahan. Bagaimanapun kita masih punya waktu 2 tahun lagi, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba ada sebuah nama yang melintas di hati Xiaoyan. Seseorang ahli yang pernah disebutkan oleh Yalao dan penetua Suqian. Feng Zunzi, ucap dari Xiaoyan. Tetapi benua Doki sangatlah besar. Kemana dia akan pergi untuk mencari Feng Zunzi? Di mana Cailin dan Zian, ucap dari Xiaoyan. Mereka ada di luar. Ayo kita temui mereka, ucap dari dokter peri kecil. Kalian sudah selesai? Bagaimana keadaanmu Xiaoyan? Ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan lalu menjawab, ya, aku merasa lebih baik sekarang. Ini semua berkat metode penyegelan racun dari dokter peri kecil, ucap Xiaoyan. Jadi berapa lama lagi racun ini akan sepenuhnya menyebar? Ucap dari Ratu Medusa. Segel itu akan bertahan selama 2 tahun, ucap dari dokter peri kecil. 2 tahun? Jadi dalam waktu 2 tahun ini kita harus menemukan seorang elit dozun untuk membantu Xiaoyan mengeluarkan racun itu? Tanya dari Ratu Medusa. Ya, ucap dari dokter peri kecil. Lalu Ratu Medusa bertanya, apakah kamu bisa menyegalnya lagi jika dalam waktu 2 tahun ini kita masih belum menemukan seseorang elit dozun? Tanya Ratu Medusa. Tidak, metode penyegelan ini hanya dapat digunakan 1 kali. Tidak akan berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya, ucap dari dokter peri kecil. Lalu Xiaoyan berkata, kalau begitu mari kita diskusi tentang bagaimana kita bisa menemukan dozun elit nanti. Sebaiknya dokter peri kecil tolong bantu kami dulu menyiapkan sesuatu yang kami butuhkan. Cailin dan Zian telah berpartisipasi dalam pertempuran besar kemarin dan perlu memurnikan diri dengan benar, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil tentu saja tidak akan menolak permintaan itu. Dia sudah cukup memberi kita bantuan. Kamu harusnya berhenti bertengkar dengannya, ucap dari Xiaoyan kepada Ratu Medusa. Ya. Lalu apa yang akan kamu rencanakan sekarang? Ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Kita akan beristirahat selama 1 hari sebelum mengorek informasi tentang hal of Soul dari pelindung Ti besok, ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan yang sedang beristirahat di kamarnya mengamati bintik-bintik hitam yang berada di lengannya. Setelah menjalani segel pemurnian, ada sedikit peningkatan pada Doki di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian ada semacam aura kuno muncul di tangan Xiaoyan. Apakah ini fragmen peta api teratai iblis pemurnian? Api surgawi peringkat 3. Peringkat api surgawi ada 23 jenis. Masing-masing api surgawi memiliki sifat uniknya sendiri. Jenis pertama, api surgawi yang dimiliki Xiaoyan adalah Green Lotus Core Flame yang menepati peringkat ke-19. Selain itu, memiliki suhu yang sangat tinggi. Api surgawi semacam ini tampaknya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja sampai sekarang Xiaoyan belum pernah melakukan hal yang seperti ini. Oleh karena itu dia juga tidak menyadari apakah ini benar adanya atau tidak. Api surgawi kedua yang dimiliki Xiaoyan adalah Fallen Heart Flame yang berada di peringkat ke-14. Jenis api ini mirip dengan Green Lotus Core Flame dalam hal kekuatan. Tetapi Fallen Heart Flame lebih unggul dalam kekuatannya. Dan yang terakhir adalah Bone Chilling Flame. Api surgawi ini menempati peringkat ke-19.
Bone Chilling Flame memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan api teratai iblis pemurnian Purifying Lotus Demon Flame yang berada di tingkat ke-13. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya. Setelah itu dia memulai dengan hati-hati mengamati fragmen peta kuno ini. Tetapi gambar dalam peta itu membuatnya bingung. Dia sama sekali tidak tahu di mana lokasi yang digambar peta itu. Peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini dia baru memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta ini, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi Purifying Lotus Demon Flame. Aku hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Doki. Dan aku sama sekali tidak tahu ada apa saja di luaran sana. Sepertinya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Doki dengan baik untuk mendapatkan beberapa informasi. Sedangkan Cailin dan dokter peri kecil juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang benua Doki ini. Kemudian dia teringat kepada penetua Sukiang. Bagaimana bisa aku melupakan penetua pertama Su? Sepertinya penetua pertama Su tahu banyak informasi tentang benua Doki ini, ucap dari Xiaoyan. Apalagi kepala sekolah akademi dalam juga adalah seorang elit Dozun yang sebanding dengan guru. Jika aku bisa bertemu dengannya, mungkin saja aku bisa memintanya untuk membantu mengatasi titik racun iblis ini, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya aku harus segera pergi ke wilayah pojok hitam setelah menyelesaikan urusanku di sini, ucap dari Xiaoyan. Hati Xiaoyan menjadi tenang setelah membuat keputusan ini. Esok harinya pun Xiaoyan mengutarakan tentang rencananya kepada Medusa, Xian, dan dokter peri kecil. Kamu berencana untuk pergi ke wilayah pojok hitam, ucap dari Ratu Medusa. Ya, kepala sekolah akademi dalam adalah seorang elit Dozun. Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa meminta bantuannya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar hal ini, Xian lalu berkata, orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun aku berada di akademi dalam, aku hanya melihatnya 1 kali. Aku tidak yakin kamu bisa bertemu dengannya, ucap dari Xian. Setidaknya aku harus mencobanya kan. Selain itu, jika aku tidak dapat bertemu dengannya, aku juga bisa menanyakan beberapa informasi yang terkait dengan api surgawi dari penetua Su. Jika aku bisa menemukan api surgawi jenis lain, aku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk memurnikan titik racun iblis yang ada di tubuhku ini, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, tetapi ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam kekaisaran Jiama. Apakah kamu membutuhkanku untuk membantumu lagi? Ucap dari Ratu Medusa. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu mengikutiku, nanti tidak ada orang yang akan bisa menjamin aliansian dan suku ular manusia jika kamu pergi bersamaku. Oleh karena itu, lebih baik kamu tetap berada di kekaisaran Jiama saja, ucap dari Xiaoyan. Bagaimana kalau aku saja yang menemanimu? Sepertinya kekaisaran Cuyun akan tetap aman meskipun aku pergi bersamamu, ucap dari dokter peri kecil. Bagaimana ya, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, tubuh racunku mungkin bisa meletus kapan saja. Jika kau pergi terlalu lama, siapa yang akan membantuku untuk mengendalikannya saat itu, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan pun lalu menjawab, baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Oh iya, Jian pun juga harus ikut bersamaku, ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu berkata, kalau begitu kapan kamu akan pergi, ucap dari Ratu Medusa. Kita akan berangkat besok. Sekarang kita harus mengorek beberapa informasi dulu tentang hal of soul dari mulut pelindung Ti, ucap Xiaoyan. Lalu singkat cerita Xiaoyan pun membuka botol yang di dalamnya terdapat tubuh spiritual dari pelindung Ti. Setelah botol itu terbuka, seketika menggumpal asap hitam dan tubuh spiritual pun muncul. Tetapi seperti ada penjara di sekitar tubuh pelindung Ti. Saat dia mencoba kabur, dia terhalang oleh dinding gaib.
Pelindung Ti, kenapa kamu mencoba kabur? Ucap Xiaoyan. Apa yang kalian semua inginkan dariku? Ucap dari Pelindung Ti. Aku hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Selama Pelindung Ti menjawab dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu. Ucap dari Xiaoyan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ucap dari Pelindung Ti. Beritahu aku beberapa informasi yang berhubungan dengan Hall of Soul. Tanya Xiaoyan. Informasi yang terkait dengan Hall of Soul. Kamu benar-benar sangat berani. Lebih baik kau melepaskanku saja. Karena melenyapkanmu hanyalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Hall of Soul. Ucap dari Pelindung Ti. Setelah berkata seperti itu, dinding gaib pun tiba-tiba menyerang kepada tubuh Pelindung Ti. Dia pun langsung merasa kesakitan saat ini. Ini bukan jawaban yang aku inginkan. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu jika jawabanmu tidak memuaskanku. Aku akan terus menyiksamu. Ucap dari Xiaoyan. Kamu memang bajingan. Jadi informasi apa yang ingin kamu ketahui dariku? Ucap dari Pelindung Ti. Baiklah, seperti apa kekuatan Hall of Soul? Tanya dari Xiaoyan. Pelindung Ti lalu menjawab. Jawabanku kali ini pasti akan membuat kepercayaan dirimu itu hancur. Di dalam Hall of Soul, tingkat pelindung itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Aku hanyalah seorang pelindung tingkat manusia. Lalu ada sesepuh terhormat yang berpotensi lebih tinggi. Dengan kekuatan mereka bisa dikatakan memiliki sedikit lawan yang setara di seluruh benua Doki. Ucap dari Pelindung Ti. Seseorang ahli di kelas Dozong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apakah kamu tahu seseorang bernama Pelindung Wu? Ucap Xiaoyan. Pelindung Ti lalu berkata, Wu Ying, kamu sudah bertemu dengannya? Ucap dari Pelindung Ti. Aku pernah bertarung melawannya. Ucap Xiaoyan. Dia juga pelindung dari Hall of Soul, namun pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Ucap dari Pelindung Ti. Lalu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala aula dari Hall of Soul? Ucap Xiaoyan. Ketua Hall of Soul sangatlah misterius dan tidak dapat diprediksi. Aku yang hanyalah pelindung kelas manusia belum pernah sama sekali melihatnya. Bahkan pelindung sekelas surga juga jarang melihatnya. Selain beberapa tetua yang terhormat, tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh ketua. Ucap dari Pelindung Ti. Apakah kamu tahu kenapa Hall of Soul membutuhkan begitu banyak jiwa? Tanya Xiaoyan kembali. Tidak, misiku hanyalah untuk mencari jiwa, menangkapnya dan membawa jiwa-jiwa itu ke Hall of Soul. Tidak ada yang tahu kenapa Hall of Soul membutuhkan banyak tubuh spiritual. Aku tidak berbohong soal ini. Ucap dari Pelindung Ti. Lalu Xiaoyan bertanya lagi, kalau begitu di mana markas besar Hall of Soul saat ini? Ucap dari Xiaoyan. Ini aku juga tidak tahu. Ucap dari Pelindung Ti. Kalau begitu di mana kamu menyerahkan jiwa-jiwa yang kamu tangkap? Ucap dari Xiaoyan. Biasanya kita memiliki jumlah target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas itu dalam waktu yang ditentukan. Tetapi kami tidak kembali ke markas Hall of Soul. Hall of Soul memiliki cukup banyak aula cabang di dalam benua ini. Dan itu adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa-jiwa tersebut. Ucap dari Pelindung Ti. Berapa banyak lokasi aula cabang yang kamu ketahui? Ucap dari Xiaoyan. Pelindung Ti lalu menjawab. Hanya satu, pelindung markas manusia. Hanya bisa mengetahui satu lokasi aula cabang setiap kali dia keluar untuk melakukan tugasnya. Pelindung kelas bumi bisa mengetahui 2 cabang. Dan pelindung kelas surga mengetahui 3 cabang. Ucap dari Pelindung Ti. Di mana itu? Tanya dari Xiaoyan. Ini adalah rahasia Hall of Soul. Jika aku memberitahumu, nasibku akan berkali-kali lebih buruk daripada mati di tanganmu. Ucap dari Pelindung Ti. Xiaoyan kembali membakar Pelindung Ti dengan dinding gaib itu. Kamu punya 2 pilihan. Beritahu aku lokasi atau kamu akan terus aku bakar dengan dinding ini. Ucap dari Xiaoyan. Kamu bajingan. Baiklah, aku akan berbicara. Tolong hentikan ini. Ucap dari Pelindung Ti.
Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini akan seru sekali. Lalu di manakah markas dari Hall of Soul yang diketahui oleh Pelindunti saat ini? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga terhibur. Dan bagi yang suka kalian boleh like, share, dan tetek pengek segala macam lah. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link deskripsi Saweria di bawah kolom deskripsi. Oh iya nih, karena dia nggak ada kabar sama sekali nih. Gimana keadaan karena dia nih? Gue belum tahu kabar berikutnya nih. Kok gue jadi penasaran banget ya. Begitulah, kok gue jadi khawatir sama karena dia ya. Oke, terima kasih banyak dan dadah. Assalamualaikum, semoga